Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin waj'ala ad-diyaka ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul mulk haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون المسلمون حفظكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam berbagai macam situasi dan kondisi apapun, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini merupakan takdir dan kehendaknya. Tidak ada yang bisa mendatangkan nikmat dan tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling berkuasa atas kehidupan manusia di bumi ini, karena semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini dunia sedang mengalami musibah pandemi COVID-19. Virus corona ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu menginfeksi manusia di berbagai penjuru dunia. Sejak Desember 2019, virus yang tak kasat mata ini mewabah, dan tercatat sampai awal tahun 2021, sudah lebih dari 90 juta orang terinfeksi. Makhluk Allah ini juga sampai sekarang sudah menyebabkan sekitar 1,9 juta orang meninggal dunia. Bencana non-alam ini mengakibatkan berbagai sektor kehidupan terdampak, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan berbagai sendi kehidupan manusia. Pandemi ini pun disikapi oleh pemangku kebijakan dengan menerapkan pola hidup baru yang dikenal melalui istilahnya normal. Segala aktivitas kehidupan harus tetap berjalan, namun juga harus memperhatikan tatanan atau model baru untuk menghindari virus ini. Pemerintah pun terus mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menaati dan menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas. Hal ini ditunjukkan sebagai ikhtiar lahiriah untuk
memutus rantai penyebaran virus yang pertama kali muncul di negeri Cina ini. Protokol kesehatan yang dianjurkan meliputi 4 hal: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut para ahli, protokol kesehatan ini dinilai mampu menjadi ikhtiar fisik dalam menjaga diri dan orang lain dari paparan virus corona. Namun, jika direnungkan, 4 bentuk protokol kesehatan ini memiliki hikmah dan makna penting yang patut menjadi renungan kita bersama. Dengan merenungkan hakikat makna memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ini, kita diingatkan kembali betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang pada umat manusia dengan mengingatkan agar selalu ingat kepadanya. Protokol kesehatan pertama adalah memakai masker. Ini bisa menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan dan mulut kita. Di zaman digital ini, setiap orang bebas mengekspresikan dan mengatakan apa yang ada dalam benak pikirannya. Era media sosial yang tidak lagi ada batas waktu dan jarak ini menjadi banyak orang ceroboh dan tidak memikirkan efek dari apa yang diucapkan atau ditulis di media sosial. Saat ini kita bisa merasakan sendiri banyak orang yang memproduksi hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda untuk berbagai kepentingan. Hal ini mengakibatkan banyak permasalahan yang mengarah pada konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun telah mengingatkan kita melalui hadisnya untuk berbicara hal-hal yang baik-baik saja. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Ini menjadi simbol bagi kita untuk segera membersihkan diri dari banyaknya dosa yang telah dilakukan. Di zaman modern ini, berbagai tindakan dosa yang ditimbulkan akibat ulah anggota badan kita bisa dengan mudah dilakukan. Baik dosa itu merugikan diri sendiri dan terlebih merugikan orang lain. Berbagai bencana alam maupun non-alam menjadi peringatan bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pertobatan bisa dilakukan dengan banyak-banyak membaca istighfar dengan harapan dosa-dosa yang telah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberkahan akan turun kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nuh ayat 10 sampai 13. Fakultus tarfaru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Maka aku Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampun, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini juga menjadi renungan bagi kita untuk tetap menjaga jarak dengan kehidupan dunia. Jangan sampai dunia yang hanya tempat mampir untuk istirahat ini menjadikan kita lupa kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Virus corona ini seolah-olah diutus oleh Allah untuk mengingatkan bahwa umat manusia saat ini sudah tenggelam dalam kenikmatan dunia, sekaligus lupa dan dibuat lupa oleh pesona dunia. Kehidupan dunia dan akhirat haruslah seimbang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu radan. Bekerjalah kalian untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Masyiral muslimin rahimakumullah, terakhir, protokol kesehatan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Hal ini merupakan simbol bahwa terkadang kita memang harus menyendiri
dan bermuhasabah terhadap segala sesuatu yang telah kita perbuat selama ini. Kita harus menghitung-hitung kembali jika kemungkinan selama hidup ini kita sombong dan tidak dapat menundukkan nafsu. Manusia sering berbuat ketamakan dan kesewenang-wenangan karena nafsu telah menunggangi akal sehat kita. Sayyidina Umar bin Khattab telah mengingatkan pentingnya muhasabah dalam satu khutbahnya, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa inna ma yahifdzul hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri, introspeksilah kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan apabila kita sebagai orang-orang yang selalu menghisab diri pada saat di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah renungan hikmah di balik protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita terus menanamkan dalam diri kita bahwa Allah lah yang paling berkuasa terhadap segala apa yang terjadi. Sebagai makhluk lemah, kita harus melakukan ikhtiar bumi agar kita diberi keselamatan dalam melakukan ikhtiar langit, agar Allah segera mengangkat musibah ini dari muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwar ghafurur rahim. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وعلينا وشفيعنا ونبينا Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal iktisabi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum min rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihud dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma adfa'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia hada khassah wa sairil buldana al muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu bisahbihi lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah